Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kesalahan utama kita karena kita merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling luar biasa. Ketika seorang merasa diri paling hebat, paling luar biasa, pasti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebetulnya sedang berjalan menuju pada kehancuran. Kalau sudah mendengar program ini dan berkata, apa maksud pendeta? Saya ulangi sekali lagi. Salah satu kesalahan terbesar, salah satu kesalahan utama kita, yaitu jika kita merasa diri yang paling hebat. Yesus pernah berkata, siapa kamu yang ingin menjadi terbesar, dia harus rela menjadi hamba. Artinya, jangan pernah merasa diri yang terbesar, jangan pernah merasa diri yang terhebat. Kalau sebentar-bentar bilang, saya itu begini, saya itu begitu, tanpa kita sadari kita sedang kerasukan setan. Tanpa kita sadari kita sedang kerasukan roh peninggian diri sendiri. Kita ada untuk meninggikan Yesus, kita ada untuk menceritakan karya Kristus, kita ada bukan untuk menceritakan kepada dunia betapa hebatnya kita. Tahukah saudara, ketika orang terkagum-kagum kepada kita dan akhirnya bukan lagi Yesus, yang akhirnya ada cuman wah dia hebat ya, wah dia jago ya. Itu sebabnya di dalam gereja dan pelayanan kita, saya terlalu percaya bahwa hanya doa orang benar yang besar kuasanya, bukan hebatnya seseorang. Kalau seorang pendeta bisa jago, dipakai Tuhan, bisa diurapi Tuhan, karunia-karunia luar biasa, itu karena ada banyak orang yang mendoakannya. Itu sebabnya jangan lupa diri, jangan merasa diri yang paling hebat, jangan sebentar-bentar beritakan tentang saya begini, saya begini, saya begini. Mari kita tinggikan Yesus, mari kita ceritakan kasih, kuasa, pekerjaan kedahsyatannya, bukan betapa hebatnya diri kita dalam ladang Tuhan. Karena kalau kita sudah merasa diri hebat, kita cenderung mudah menuntut, ya kan, harus begini dong, harus begini, ya kan. Kita merasa diri, kan saya sudah buat ini, kan saya sudah buat ini, Tuhan buktikan, oh ya kan. Akhirnya kita menuntut, kita ini siapa? Kita ini kan cuma hamba. Paulus sampai bilang, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu sebabnya dijauhkanlah dari kita perasaan sombong. Kadangkala kita tanpa kita sadari, kita mau mulai menyombongkan kerendahan hati kita. Oh, ada di mana-mana kita bilang, saya ini orang yang paling rendah hati, saya ini orang yang selalu mengalah, saya ini orang yang baik. Waduh, kita menyombongkan lagi kerendahan hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam salib. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam segala kelemahanku. Karena justru di tengah aku lemah, aku kuat. Dengan lain kata, kalau aku mengandalkan kekuatanku, aku sebenarnya lemah. Jadi ingat, ketika kita mulai merasa diri yang paling hebat, kita cenderung mudah menuntut. Yang kedua, kita akan cenderung angkuh. Kita tidak mau mengalah, kita nggak mau bekerja sama, karena kita merasa diri yang paling hebat kok. Kita merasa yang lain tuh siapa gitu ya kan. Kita merasa cuma kita kok yang diurapi, kita merasa cuma kita kok yang dipilih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara Tuhan memakai setiap orang, cara Tuhan memakai setiap gereja itu berbeda. Tetapi sebagai hamba Allah, mari kita saling melengkapi, mari kita saling mendorong, mari kita saling bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga saya pelajari, jika kita mulai merasa diri yang paling hebat, maka kita cenderung tidak mau berubah dan tidak mau mendengar nasihat. Orang kalau udah sebentar-bentar saya tuh begini, saya tuh perhatikan, pasti nggak mau dengar teguran, pasti nggak mau dengar nasihat. Dan sudah perhatiin deh, bertahun-tahun pasti begitu-begitu aja, nggak pernah mau berubah. Kenapa? Karena kepala batunya itu.
Kenapa? Karena udah karatannya itu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita udah nggak bisa ditegur, kita udah nggak bisa dinasihati, berarti kita sedang ada di ambang kejatuhan kita. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita menjadi orang-orang yang terus rendah hati. Tuhan boleh buat perkara-perkara besar, tetapi jangan mencuri kemuliaan Allah. Ceritakan karyanya, kasih kuasanya di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kalau kita sudah merasa diri hebat, kita cenderung mudah menghakimi orang. Perhatikan deh saudara, orang-orang yang merasa diri hebat pasti sebentar-bentar, hamba Tuhan ini begini, dia tuh begitu, pengusaha ini tuh begini, selalu menghakimi orang. Orang yang senangnya menghakimi orang, itulah orang-orang yang sudah terpancing oleh setan untuk merasa diri yang terbaik. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, setiap orang boleh punya kekurangan dan kelemahannya. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk saling menghakimi, tapi kita dipanggil Tuhan untuk saling melengkapi, saling mengasihi, saling menguatkan dalam terang kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kita bukan Tuhan. Waduh, ini kalimatnya mungkin agak spektakuler sedikit ya kan. Langsung udah berkata, lu siapa yang pikir kita Tuhan ya kan. Contoh, ada banyak orang yang suka bilang gini, kalau saya bilang merah pokoknya merah, nggak usah dibantah. Oh itu kan udah sok main Tuhan-Tuhanan ya kan. Pokoknya kalau saya mau ya pendeta ya harus jadi. Waduh, itu kan sama seperti Tuhan, kun fayakun, kalau aku katakan jadi maka jadilah ya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, selalu saya bilang, kadang-kala tanpa kita sadari kita sudah merasa diri yang paling hebat. Kita bahkan menyamakan diri dengan Tuhan. Pokoknya kita nggak mau dibantah, kita merasa diri yang paling luar biasa. Dan kadang-kala kita marah lagi sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Wah, kayak kita lebih tahu dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita bukan Tuhan. Haleluya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kita bukan Tuhan, kita mau sama-sama belajar Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 akan kita kupas terus sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Luar biasa, Yusuf bilang apa? Memangnya aku ini Tuhan? Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah begitu mengecewakannya, dan sebetulnya kesadaran luar biasa. Dia bilang, aku inikah pengganti Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti jelas kalau kita menyadari kita bukan Tuhan, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Kita nggak mudah menuntut, kita mau mengalah, kita mau merendahkan diri, kita mau mendengar nasihat, dan kita mau jadi berkat sehingga kita bisa mengampuni. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengampunan sangat penting sekali. Karena yang pertama saya pelajari, pengampunan membangun iman. Artinya apa? Kalau kita lepaskan pengampunan, maka iman kita akan terus makin dikuatkan.
menguatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh dengar firman, tapi kalau kita tidak mengampuni, iman kita tidak pernah terbangunkan. Jadi ingat, kita harus mengampuni karena pengampunan membangun iman. Yang kedua saya pelajari, kita harus mengampuni karena pengampunan membenarkan hati. Dia membenarkan, membersihkan hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tidak mau mengampuni, hati kita makin hari makin kotor, hati kita makin jorok, hati kita makin najis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya kita jadi orang yang munafik. Kita nantikan pengampunan dari Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau mengampuni. Tetapi waktu kita mau mengampuni, walaupun kadang-kala sakit, walaupun kadang-kala berat, walaupun kadang-kala mengecewakan kita, aduh Tuhan, masa orang kayak gitu mesti saya ampunin, berat sekali. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, pengampunan akan membenarkan hati kita. Dia akan membersihkan hati kita, bahkan dia akan membesarkan hati kita. Orang-orang yang bisa mengampuni, dia punya jiwa yang besar dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan membuka jalan untuk kita menerima berkat-berkat Allah. Artinya waktu kita mulai mengampuni, maka jalan berkat-berkat Allah akan tercurah dalam hidup kita. Kedendaman dan kebencian menutup jalan berkat dan mujizat, tetapi pengampunan membuka jalan untuk berkat dan mujizat mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa kita penting untuk mengampuni? Karena pengampunan menghadirkan damai di hati dan mengusir segala serangan roh jahat di dalam pikiran dan jiwa kita. Tahukah saudara, ketika engkau gak bisa ngampunin, maka segala serangan roh jahat ada di hati, jiwa, dan pikiran kita. Tetapi sekali kita mengampuni, maka roh damai sorga, roh sukacita, roh kemuliaan turun di hati kita, memenuhi segala kebenaran hidup kita. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita ampuni. Ingat, kita bukan Tuhan, artinya kita juga bisa salah. Karena kita bisa salah, kita juga bisa mengecewakan. Mari kita bisa terima ketika orang salah dan mengecewakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena sekarang sedang membutuhkan Tuhan menjamah, memulihkan hati mereka yang disakiti dan dikecewakan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga anugerah kasih karunia kuasa kedamaian dari Kristus boleh mengalir, sehingga kami boleh mengampuni karena kami penuh dengan kekurangan. Kami juga harus bisa menerima orang lain apa adanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.